Huang Longqian, di mana tepatnya kau berada? Orang ini, mengapa dia terlihat begitu akrab? Bukankah dia itu? Huang itu. Buronan bintang 5, Huang Runbin. Apel, dia adalah Huang Runbin. Orang yang terkenal karena melakukan segala kejahatan. Dewa wabah dengan kepribadian yang sangat menyimpang itu benar-benar tertangkap. Apa masalahnya? Adik laki-lakinya Huang Longqian. Bukankah dia juga baru saja masuk ke sini baru-baru ini? Aku menemukanmu. Anjing Huang. Anjing Huang. Kau mendapatkan balasanmu hari ini. Jika kau tidak mengkhianati kami saat itu, mengambil barangku dan melaporkanku, aku dan saudara-saudaraku tidak akan tertangkap dan dibawa ke sini. Dendam lama dan kebencian baru. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu hari ini. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Pukul dia. Bunuh dia. Pukul dia. Bunuh dia. Pukul dia. Pukul dia. Anjing Huang. Bukankah kau cukup berani sebelumnya? Bahkan seorang buronan bintang 5. Aku benci. Sekarang aku sudah memukulmu sampai keadaan seperti ini. Mengapa kau tidak berani melawan? Jangan-jangan kau bukan orang yang menyamar sebagai dia kan? Huang Longqian secara alami curiga. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan melihat melalui penipuan itu. Jika itu Huang Runbin, apa yang akan dia lakukan? Huang Runbin. Kau belum dipukuli sampai tidak sadarkan diri olehku kan? The film was translated and narrated by M Media. Biar ku berikan kau rasa manis, agar kau lupa siapa dirimu. Kurasa mulai sekarang, kau seharusnya tidak dipanggil naga gila lagi. Kau seharusnya dipanggil sampah, cacing. Beraninya kau memukul bos kami, semuanya. Huang Runbin. Huang Runbin. Huang Runbin. Huang Runbin. Huang Runbin. Kenapa kau berdiri terpana di sana? Kemarilah. Kakak. Dia adalah adikku, Huang Longqian. Mulai sekarang, aku nomor 1. Dia nomor 2. Dan dia adalah tempat terakhir. Kamu, kakak-kakak kedua. Kakak-kakak kedua. Kakak, jangan terlalu impulsif di sini di masa depan, atau kamu akan menanggung akibatnya. Aku akan menanganinya sendiri. Kakak, setelah kecelakaan mobil itu, kami terpisah. Itu semua karena Sun Quan itu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan tertangkap. Yang lebih kusesali adalah bahwa kami berdua bersaudara tidak bisa secara pribadi meledakkan bom itu. Kamu benar. Itu adalah mahakarya. Begitu bom itu meledak, Yunshou, setidaknya akan ada ratusan ribu korban jiwa. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kakak, tebak, di mana aku akhirnya menyembunyikan bom itu? Kakak, Apa maksudmu? Apakah kau mengujiku? kakak bukan aku. Apa maksudmu aku? Katakan padaku. Kakak maafkan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengujimu. Bom kita itu, bukankah kita menyembunyikannya bersama? Lalu kemudian, aku diam-diam memindahkan bom itu ke lokasi yang berbeda. Lanjutkan.
Bukankah kita menyembunyikan bom kita di lantai paling atas Tim Square? Lalu aku berpikir lagi, aku merasa bahwa tempat itu terlalu terbuka, mudah ditemukan. Jadi kemudian aku menyembunyikannya di tangki air itu di sebelah atap. Bukankah aku tidak punya waktu untuk memberitahumu? Bukankah kita segera ditangkap? Tim Square. Tangki air atap. Akhirnya menemukannya. Kedua saudara itu benar-benar melakukan kejahatan itu bersama. Untungnya aku bertaruh dengan benar. Jangan biarkan aku keluar. Jika kamu membiarkanku keluar, aku akan segera meledakkan bom itu. Sun Qua dan keluarganya juga ada di Yunshou. Ketika saatnya tiba, kalian semua harus mati untukku. Tidak ada satupun yang akan lolos. Kak, kenapa kau memukulku lagi? Aku tidak suka melihatmu. Apakah itu tidak diizinkan? Baiklah, baiklah, baiklah. Temperamen ini semakin aneh saja. Aku tidak menyangka akan sesederhana ini. Untuk mengetahui lokasi bom. Istri. An-An. Aku akan segera kembali. Dia ada di sini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Selanjutnya, saya akan mengambil alih sepenuhnya atas segalanya. Suara ini, kenapa terdengar sangat akrab? Turunlah. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sun Quan. Benar-benar tampan. Seolah-olah saya sedang bercermin. Harus diakui, dokter bedah plastik tua sialan itu, keahliannya benar-benar The film was sempurna. translated and narrated by M Media. Huang Runbin. Jangan terlalu keras. Saat ini saya dipanggil Sun Quan. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya Kapten Sun. Tapi bukankah kau sudah? Bukankah Anda sudah menjadi sayuran? Saya tanya Anda, wajah siapa ketika dikupas tidak akan terbangun karena rasa sakit. Orang tua sialan itu, dia benar-benar kejam. Dia bahkan tidak memberi saya anestesi. Apakah Anda tahu betapa banyak penderitaan yang saya alami saat pertama kali bangun? Jadi segera setelah saya bangun, saya menyuruhnya mengganti wajah saya dengan wajah Anda dan Shuo Shengyi. Orang itu, Gubernur Shou. Apa yang kau lakukan pada Gubernur Shou? belum melihat berita hari ini kan? Lihatlah, Laboratorium di Yunshou terbakar. Sayangnya Gubernur Shou Shengyi tewas dalam sebuah kecelakaan. jangan takut. Adapun saya sudah mengambil semua informasi tentu saja. Ada juga istri dan anak-anak Anda. Harus diakui, Anda benar-benar diberkati nak. Karena telah menikahi wanita yang begitu cantik dan istri yang menyenangkan, saya sangat menyukainya. Saya juga akan melanjutkan dalam identitas Anda untuk menghargainya dengan baik. Kau sampah. Aku akan membunuhmu. Hentikan, hentikan. Kapten Sun, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Orang ini memiliki bukti penting. Nanti, saya harus membawanya pergi untuk dijadikan saksi kunci. Ya. Juga beberapa hari yang lalu, Huang Longqian dibawa masuk. Dia adalah saudaranya. Saya juga perlu membawanya pergi. Ya. Apakah Anda tahu mengapa saya membawa Anda keluar? Karena di sini, saya tidak bisa membunuh Anda. Setelah kita keluar, saya pasti akan membuat Anda berharap Anda mati. Dia bukan. Sun. Sun. Tuan. Kapten Sun, air Anda. Bagus. Anda boleh pergi. Ingat, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Ya.
Jadi menurutmu, kamu bertukar wajar dengan Sun Quan. Dirimu yang sekarang adalah saudaraku. Itu benar. Meskipun saat aku memikirkan, aku mengenakan wajah ini, itu membuatku muak. Ini belum tentu kesempatan yang buruk. Adikku tersayang, aku ingin kau mengungkapkan lokasi bom. Kenapa? Apakah kau lupa bahwa aku adalah Sun Quan sekarang? Jika aku bisa, secara terang-terangan, menjinakkan bom ini di depan umum, maka aku akan menjadi pahlawan besar seluruh Yunshou. Saat itu, masa depanku akan cerah. Dan kau, dengan menembus kejahatanmu, akan mendapat kesempatan untuk pengurangan hukuman. Bukankah itu akan menjadi mendapat dua keuntungan sekaligus? Bagus. Kamu benar-benar saudaraku. Ini adalah metode yang hebat. Aku akan melakukan persis seperti yang kau katakan mengenai Sun Quan itu. Setelah kau keluar, hal pertama adalah menyiksanya secara menyeluruh untukku. Yang kedua adalah mencoba segala cara yang mungkin untuk menggali darinya informasi pribadinya dan koneksi sosialnya. Hanya dengan cara ini, dengan memahaminya lebih baik, barulah aku Kapten Sun ini dapat memainkan peran ini tanpa celah. Kakak, jangan khawatir tentang masalah ini. Serahkan padaku. Ruang bawah tanah. Di mana tempat ini? Di mana? The film was translated Ini neraka and di mana lagi? narrated by M Media. Kau bangun tepat waktu. Ayo, mari kita menonton TV bersama. Kau tahu, meskipun kakakku bertukar ke wajahmu, ketika dia di depan kamera, dia sebenarnya terlihat cukup tampan. Apa katamu? Kapten Sun Quan dari Aula Naga berhasil menjinakkan bom biokimia yang ditanam oleh Huang Runbin dan Huang Longqian dan menyelamatkan Yunzhou. Nyawa 7.800.000 orang adalah pahlawan yang memang pantas mendapatkannya. Tuan Sun, mohon sampaikan pandangan Anda. Tuan Sun, Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Tidak. Bukan begitu masalahnya. Aku ingin meminta maaf kepada keluargaku karena membuat mereka khawatir. suami, An-An, apakah kau merindukan ayah? Terima kasih atas dukungan kalian semua. Mulai sekarang, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan akan diserahkan kepadaku Sun Quan. Sun Quan, Sun Quan, Sun Quan, Sun Quan. Dia bukan Sun Quan. Istri. Anak perempuan. Kalian semua telah ditipu olehnya. Sun Quan ada di sini. Aku adalah Sun Quan. Aku adalah Sun Quan yang asli. Kau adalah Sun Quan yang asli kan? Aku memukulmu Sun Quan. Apakah kau lupa apa yang kau lakukan padaku? Sudah cukup burung kau meniru kakakku untuk mendapatkan informasi. Kau bahkan menamparku 2 kali. Aku memberitahumu. Hari ini aku akan membalasnya padamu, persetan kau. Ketika saudaraku bosan dengannya, aku akan menyuruhnya mengirim istrimu kepadaku. Aku akan bermain dengannya dengan benar selama 2 hari lagi. Bahkan jika aku mati, aku harus The film was menjatuhkan seseorang translated bersamaku. and narrated by M Media. Kau berani menyetrumku? Kalian berdua bersaudara pantas mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Ini semua adalah balasan. Tidak mungkin. Huang Runbin akan mengganggu istriku. Aku harus segera kembali. Huang Runbin.
kau membuatku kacau seperti ini. Aku akan membuat kalian berdua bersaudara. Bersatu kembali di alam baka. Sayang, aku kembali. Tunggu aku. Tunggu sebentar. Aku belum mengambil kondomnya. Bukankah aku bilang kita harus punya satu lagi? Mengapa kita butuh kondom? Huang Runbin. Beraninya kau mengganggu istriku. Aku akan membantai kau. Huang Runbin, bukankah seharusnya kau ada di penjara? Apa yang kau lakukan di rumahku? Kau mengganggu istriku. Sepertinya kau sudah bosan hidup, ya kan? Kau memanggilku apa? Huang Runbin, kau punya banyak keberanian. Kau berani datang ke rumahku. Apa maksudmu rumahmu? Ini rumahku. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kau tahu betul. Lepaskan istriku. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Suami cepat pergi. Ayah ibu kalian berisik sekali. An-an. Kau adalah penjahat besar yang ayah tangkap. Mengapa kau datang ke rumahku? Aku bukan orang jahat. Aku ayahmu, An-an. Huang Runbin, aku peringatkan kau. The film was Rekan-rekan suamiku, translated mereka and akan segera tiba di narrated sini. by M. Jika kau Media. berani mencoba sesuatu, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Benar Huang Runbin. Jika itu, karena aku menangkapmu, sehingga kau menaruh dendam, maka aku sarankan kau menyerah segera. Sebagai kapten kepala olah naga, aku sama sekali tidak akan membiarkan sampah sepertimu untuk menyakiti keluargaku. Dia istriku, anakku. Kita adalah keluarga. Kau ingin menghancurkan keluargaku. Maka aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Cepat lindungi Kapten Sun. Kepala Ulali kau sudah tiba. Itu bagus sekali, Huang Runbin. Entah bagaimana ia berhasil kabur, dan bahkan datang ke rumah kami. Cepat tangkap dia. Kapten Sun, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Ketua Aula. Huang Runbin adalah karena aku menangkapnya, dan karenanya menaruh dendam. Dia mau pakai kesempatan ini membalas keluargaku. Karena hari ini, dia masuk perangkap kita. Kalau begitu seret dia ke pengadilan. Huang Runbin, Anda benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya sendirian menyusup ke rumah Kapten Kepala Olah Naga. Apakah tidak ada hukum lagi? Tangkap dia. Ya Tuan. Jangan ada yang bergerak. Ketua Aula. Aku ingin tahu, apakah kau masih ingat Gubernur Xiao Shengyi? Sehari sebelum kemarin dia dan seorang ahli bedah plastik dibakar hidup-hidup di rumah sakit. Apa yang ingin Anda katakan? Aku ingin mengatakan, Pembunuh sebenarnya yang membunuh Gubernur Xiao adalah dia. Kau bicara omong kosong. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi dia sama sekali bukan ayahmu. Aku adalah Sun Quan. Dia adalah Huang Runbin. Kalian semua telah ditipu olehnya. omong kosong belaka. Aku pikir kau benar-benar gila. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan tangkap dia. Cepat. Aku punya bukti. Huang Runbin. Aku tidak percaya setelah melihat ini. Kau masih bisa melanjutkan sandiwara ini. Huang Longqian. Ini sebenarnya adalah kepala Huang Longqian. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka saudara kandung? Kalian semua salah paham. Ini adalah kepala anjing Huang Longqian. Dan aku bukan saudaranya atau apapun. Aku adalah musuhnya. Huang Runbin, melihat saudara kandungmu sendiri mati tepat di depanmu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Suami, Kapten Sun, ada apa denganmu? Aku akan memberitahumu apa yang salah dengan dia. Huang Runbin dan Huang Longqian, dua bersaudara itu, menjadi yatim piatu sejak usia muda, saling bergantung untuk bertahan hidup. Ikatan mereka sangat dalam dan setia. Kemudian keduanya sesat, dan bahkan berkolaborasi dalam perbuatan jahat. Mereka tidak berhenti pada apapun. Katakan padaku siapa setelah melihat saudara kandung mereka sendiri mati secara tragis, bisa tetap acuh tak acuh. Huang Runbin, musuh yang membunuh saudaramu, berdiri tepat di depanmu. Jika kau masih seorang pria, dan memiliki keberanian sedikit pun, maka bunuh aku. Balas dendam saudaramu, ayo. suami. Apa yang akan kau lakukan? Kapten Sun, apakah Anda? Ya. Seperti ini. Bunuh aku. Balas dendam saudaramu, ayo.
Bajingan ini pantas mati. Kau, Huang Runbin. Aku pikir, meskipun kau benar-benar kejam, kau tidak akan sepenuhnya kehilangan KM Anus Ia Ain Mui. Tapi aku tidak pernah menyangka, kau akan begitu gila. Sampai membunuh saudara kandungmu sendiri. Hanya untuk membuat orang lain percaya, kebohongan konyolmu benarkah begitu? Huang Runbin, Anda tega menyakiti saudara Anda sendiri. Apakah Anda ini manusia? Orang seperti ini benar-benar menakutkan. Suami, kau harus menangkapnya. Jangan biarkan dia keluar untuk merugikan masyarakat lagi. kalian semua telah dibodohi olehnya. Huang Runbin, sayang sekali saudaramu sebelum dia meninggal, masih melakukan hal-hal untukmu. Namun kau menolak untuk mengakui saudara kandungmu sendiri. Cukup kau. Suami, Jangan ada yang bergerak. Huang Runbin, bahkan jika kau bisa tahan untuk tidak mengakui Huang Longqian, kau pada akhirnya bukan aku. Identitas ini sama sekali bukan milikmu. Apakah kau pikir dengan mengatakan hal-hal seperti itu, aku The akan film was menyerah? translated Aku beritahu kau, and hari ini, narrated by M. aku harus membawamu ke pengadilan. Baiklah. Maka aku akan mengiris wajahmu sekarang. Dan biarkan mereka melihat siapa kau sebenarnya. An-An. Lepaskan ayahku. An-An cepat kembali. Aku tidak mau pergi, aku ingin melindungi ayah. An-An, maafkan aku. An-An. An-An. Huang Runbin, jika kau berani menyentuh putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Selama kau mengenakan wajah ini, maka tidak ada yang akan mencurigai identitasku. Aku harus benar-benar menghancurkanmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Aku memberitahu kalian semua ini. Itu semua karena ulahmu sendiri. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Cepat selamatkan Kapten Sun. Sun Quan, kau membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan kehilangan istri dan anak-anakmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Ketua Aul, mengapa kau masih berdiri di sana? Cepat tangkap dia. Cepat bunuh dia. Tidak. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan suamiku. Putriku masih kecil. Dia tidak bisa tanpa seorang ayah. Ambil aku saja. Bagaimana kalau kau jadikan aku sandera? Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Tolong lepaskan suamiku. Aku memohon padamu. Mengapa kau harus menghancurkan kami? Mengapa? Aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkanmu. Mengapa kau tidak percaya padaku? Aku adalah Sun Quan yang asli. Dia menjebakku untuk semua ini. Jangan dengarkan dia. Cepat panggil bantuan. Tidak masalah. Meskipun aku mati, jangan biarkan penjahat ini kabur dari sini. Sun Quan, beranikah kau menyerang? Jika kau berani menyerang, kau tidak akan pernah menjadi Sun Quan lagi. Apa kau pikir aku benar-benar tidak berani? Kapten Sun, Suami. An-An. Suami. An-An, aku adalah ayah. Jangan berani-beraninya kau bilang kau adalah ayahku lagi. Ayahku adalah Sun Quan, bukan kau Huang Runbin. Tetap aman. Pergi ayah. Rumah ini. Aku tidak bisa kembali ke sana sekarang. Bawa dia pergi. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Kejar. Sampaikan perintah saya dengan segala cara. Tangkap Huang Runbin di seluruh kota. Jembatan besar. Berhenti, jangan lari. Huang Runbin, kau tidak punya tempat lagi untuk lari. Menyerah segera. Tidak ada satupun dari kalian yang mau mempercayaiku. Baiklah, maka aku akan membuktikan diriku. Sebelum Huang Runbin dibawa ke pengadilan, tidak satupun dari kalian yang memenuhi syarat untuk menghakimiku. Huang Runbin, kau brengsek.
Longqian. Aku menyesalinya. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku pasti tidak akan memilih untuk menyamar sebagai Sun Quan. Aku merindukan masa lalu, kehidupan yang riang dan bahagia yang kumiliki bersamamu. Masuklah, Kapten. Bagaimana situasinya? Apakah Huang Runbin sudah ditemukan? Tidak, kami sudah mencari selama 3 hari 3 malam, tetapi masih belum menemukan jejak Huang Runbin sedikit pun. Kami curiga Huang Runbin mungkin sudah tewas di dasar sungai. Jangan bilang mungkin lagi padaku. Hasil yang kuinginkan adalah melihatnya hidup atau melihat mayatnya. Bahkan jika dia menjadi abu, kau harus mengumpulkannya sepotong demi sepotong. Masukkan dia ke dalam kotak untukku dan bawa dia ke sini. Bubarkan. Ya. Sun Quan, aku tidak percaya kau sudah mati. Aku harus menemukanmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Villa keluarga Wang. Selama bertahun-tahun, berkat perhatian Master Han, Wang Hong bos dunia bawah. bisnis kita semakin besar. Saya mengusulkan agar beberapa dari kita bersulang untuk Master Han. Untuk Master Han. Kepada Tuan Hong, Bagus. Mari, Master Hong. Master Han. Lapor Master Han. Seseorang ingin bertemu dengan Anda. Tidakkah kamu lihat saya sedang menjamu tamu sekarang? Saya tidak akan menemui siapapun. Apakah ini wilayah Wang Hong? Di mana aku bahkan tidak bisa datang. Kamu adalah Huang Runbin. Kakak Bin. Itu Kakak Bin. Kakak Bin kembali. Saudara yang baik. Apakah itu benar-benar kamu? Dijamin. Asli. Saudara yang baik. Saya dengar kamu dipaksa melompat ke sungai. Dan saya pikir kamu sudah mati. Diam-diam. Saya bahkan mengirim orang untuk mencarimu. Hasilnya, tidak ada yang ditemukan. Saya tidak menyangka bahwa kamu ternyata masih hidup. Luar biasa, itu bagus sekali. Kapten, 3 tahun lalu. menurut penyelidikan kami, orang ini dan Huang Runbin adalah teman lama. Namanya adalah Wang Hon. Orang-orang di dunia bawah semuanya dengan hormat memanggilnya Master Han. Di dunia bawah Yunshou, dia memegang kekuasaan besar. Hubungan antara Yang Layun dan Huang Runbin juga tidak biasa. Informasi rinci semuanya ada di sini. Wang Hon. Tuan Hon. Dengan kekuatanku saat ini, itu tidak cukup untuk mengalahkan Huang Runbin. Aku harus bekerja sama dengan orang lain. Mari. Duduklah di mana pun kamu suka. Kita semua adalah teman. Sama seperti berada di rumahmu sendiri. Kakak Bin, mari duduk di sini bersamaku. Kakak Bin, kemarilah. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Kakak Bin dulu. Saat dia melihat dua saudari ini, dia akan benar-benar terpikat. Hari ini, dia tampaknya tidak tertarik. Mungkinkah melompat ke sungai membuatnya kehilangan akal? Jiobe, ada apa? Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Orang dewasa. Aku menginginkan keduanya. Kakak Bin, kau nakal sekali. Tepat sekali, Tuan Hang masih di sini. Aku hanya mengeluh. The film was Aku tidak melakukan hal lain. and narrated Lagi by pula, M Media. jadi kenapa kalau kakak Hong ada di sini? Bahkan jika dia ada di sini, aku masih bisa bermain sesukaku, kan? Kau keterlaluan. Jika aku tidak punya pilihan, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan wanita sepertimu mendekatiku? Baiklah, kalian berdua tahan diri sedikit. Jiobe, kedepannya, apa rencanamu? Situasi saat ini sangat tegang. Kalau tidak,
Saya bisa mengatur untuk mengirimmu ke luar negeri. Untuk bersembunyi sebentar. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini, di Yunzhou. Kakak Bin, Sun Quan beberapa hari terakhir ini telah memasang fotomu di seluruh jalanan. Mengingat situasi ini, mengapa kamu masih tinggal di sini? Untuk membalas dendam. Kakak Hon. Sun Quan telah menyakitiku sampai sejauh ini. Dan dia membunuh adik laki-lakiku. Jika aku tidak mencabik-cabiknya, aku tidak akan puas. Jadi kakak Hon, aku butuh bantuanmu kali ini. Ini bukan hanya karena kita bersaudara. Jika kita menyingkirkan pria bernama Sun itu, pengaruh kita berdua bisa naik ke tingkat berikutnya. Kita adalah saudara. Membantu bukanlah masalah. Jiobe, kenapa saya dengar bahwa Huang Longqian dibunuh olehmu? Longqian tumbuh bersamaku sejak kecil. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Semua ini adalah ulah pria bernama Sun itu mencoba memfitnahku. Benarkah begitu? Tentu saja. Kau tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayaimu? Kamu dan Longqian adalah saudara yang baik. Menjunjung tinggi kesetiaan. Bagaimana mungkin kamu melukai dia? Sun Quan itu benar-benar bajingan. Dia mengarang kebohongan apapun. Lihat betapa buruknya dia memfitnah kakak Bin. Tepat sekali. Aku dengar. Pria yang impoten. Pasti sedikit terganggu secara psikologis. Bajingan Sun Quan itu bersikap begitu jahat. Pasti. Dia mungkin punya masalah di area itu juga kan? Kakak Bin, kau katakan padaku, bukankah begitu? Benar sekali. Jiobe, selanjutnya, apa yang kamu rencanakan? Menyelinap ke rumahnya. Saat dia sedang tidur. Saat dia lengah. Dan mengikatnya. Tunggu sebentar. Sun Quan bukanlah orang biasa. Dia adalah kapten kepala olah naga. Rumahnya pasti dilengkapi dengan sistem keamanan. Bagaimana kita bisa, tanpa sepengetahuannya, menyelinap masuk? Pertama, rumahnya tidak memiliki sistem keamanan apapun. Kedua, kunci cadangan rumahnya disimpan di dalam lemari sepatu, di bawah sol sepatu ketiga. Menyelinap masuk tidak akan sulit. Mengapa kedengarannya seperti kamu tahu segalanya tentang rumah mereka? Seperti punggung tanganmu. Seolah-olah kamu adalah pemilik rumah ini. Karena aku tidur dengan istrinya. Huang Runbin, kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Tenang sedikit. Bagaimana kau berharap aku bisa tenang? Chen Qiao, istri Huang Runbin. Huang Runbin, kau jelas sudah memilikiku, namun kau masih sangat tidak setia. Sun Quan sedang mengejarmu. Pasti, karena kau mengganggu wanitanya. Bukankah begitu? Katakan padaku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau mencoba membunuhku? Iya, aku akan membunuhmu. Kau brengsek. Apapun yang kau lakukan sebelumnya, aku tidak mengkritikmu. Tapi aku sedang hamil sekarang. Dan kau masih bertingkah seperti ini. Apa aku dan bayi di perutku harus lakukan? Kau hamil. The film was Ini. translated and Sejak terakhir narrated kali, by M Media. kamu pergi. Chen Qiao sudah hamil. Dia tidak bisa menghubungimu. Tetapi dia tahu bahwa kamu pasti akan datang mencariku. Lihat, kau datang juga. Bajingan. Bagaimana aku bisa percaya kebohonganmu menikahi orang sepertimu? Awalnya aku ingin memberimu kejutan. Sebaliknya, kau kini telah memberiku kejutan yang sangat besar. Istri.
Jangan panggil aku istri. Aku tidak punya suami menjijikkan sepertimu. Anakku tidak akan memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab. Sepertimu juga. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bayi di perutku akan kubesarkan sendirian. Mulai hari ini dan seterusnya, kita benar-benar berakhir. Istri. Istri. Dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kau hamil. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah lagi. Aku tidak akan main-main di luar lagi. Mulai sekarang aku akan mengabdikan diri hanya padamu dan anak kita. Baiklah. Benarkah? Kau tidak akan masih berbohong padaku kan? Aku bersumpah. Aku pasti akan menepati janjiku. Kau benar-benar membuatku takut barusan. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal saja? Jauh di mata dekat di hati. Baiklah. Jangan sampai kita jadi pemandangan buruk di sini. Ayo pergi. Ini mengingatkanku pada istriku saat dia pertama kali hamil. Dia juga tidak aman. Huang Runbin, kau bahkan tidak peduli bahwa istrimu sendiri sedang hamil. Kau benar-benar binatang. Siapa kau? Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya padamu, siapa sebenarnya dirimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku adalah Huang Runbin. Omong kosong. Apa kau benar-benar berpikir, aku gadis muda yang mudah dibodohi? Ketika Huang Runbin berbicara padaku, dia selalu sombong dan menggunakan nada memerintah. Dia tidak akan pernah menjanjikanku apapun. Dia juga tidak akan bersikap selembut dirimu barusan. Jangan bicara padaku tentang anak itu. Berdasarkan pemahamanku tentang Huang Runbin, dia tidak pernah tipe orang yang akan berubah demi seorang anak. Tuan Hong ada di sini barusan, dan aku tidak ingin membongkar penyamaranmu. Sekarang setelah mereka pergi, kau harus memberitahuku. Kau, mengapa sebenarnya kau terlihat persis seperti suamiku? Kau hamil. Apa kau belum cukup membuat keributan? Apa kau tidak akan pernah berhenti? Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Jika kau tidak bicara, aku akan memanggil Tuan Hong kembali dan menginterogasimu secara langsung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan keheningan yang keras kepala ini. Hong, Baiklah. Aku akan bicara. Tapi tidak nyaman bicara di sini. Bawa aku ke tempat yang pribadi. ikuti aku. Kamar ini. Sudah lama aku tinggal di dalamnya. Aku sudah periksa, tidak ada alat penyadap. Silakan bicara dengan bebas. Baiklah. Awalnya, The film was Tolong translated percayalah padaku. and narrated by M. Aku Media. tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Kau mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa kau tidak takut? Aku akan melaporkanmu kepada Tuan Hong. karena aku memutuskan untuk memberitahumu, itu berarti aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Jika kau ingin mengungkapku, maka aku akan pergi saja. Jika aku ingin pergi, itu tidak akan sulit. Lalu mengapa kau memberitahuku? Karena aku juga punya anak. Itu sebabnya aku sangat mengerti perasaan seorang ibu hamil saat ini. Bahkan jika Huang Runbin adalah seorang bajingan,
Aku tidak ingin. Dan juga tidak bisa menggunakan identitasnya untuk menipumu. Apalagi memanfaatkanku. Karena semuanya sudah jelas. Aku harus pergi sekarang. Jika kau ingin mengungkapku, aku tidak akan menghentikanmu. Tunggu. Aku sudah memutuskan untuk bekerja sama denganmu. Apa maksudmu dengan itu? Aku bisa membantumu menyembunyikan identitasmu dan membantumu menangkap Huang Runbin. Tapi aku hanya punya satu syarat. Kau tidak boleh membunuhnya. Kenapa? Aku tidak ingin ayah dari anakku menjadi orang yang keji. Aku juga tidak ingin anakku lahir tanpa seorang ayah. Jika Huang Runbin bisa ditangkap, aku yakin dia pada akhirnya akan sadar dan bertobat. Kau juga seorang ayah. Kurasa kau seharusnya bisa memahamiku. Aku mengerti dirimu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Besok, saya akan merencanakan dengan Wang Hong detail spesifik penangkapan Huang Runbin. Sayang, jangan salahkan ibu karena kejam. Aku hanya tidak ingin kau saat kau besar nanti mengikuti jejak ayahmu. An. Halo, siapa ini? Halo, jika kamu tidak bicara, aku akan menutup telepon. Aneh. Ayah. An. Istri. Aku merindukan kalian berdua. Ada apa? Seseorang baru saja menelpon, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sungguh membingungkan. Mungkin itu panggilan Isan. Bersikap baiklah, cepat pergi mandi. Tunggu. Panggilan ini. Mungkinkah? Tidak. Menghubungi kembali. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Halo. Apakah ini departemen teknis? Ini Sun Quan. Bantu aku mencari nomor. Semua orang ada di sini. Kakak Bin, kami sudah lama menunggumu. Kau akhirnya di sini. Lihat semuanya. Lihatlah raut wajah Xiao Bin. Mungkinkah dia? Film was translated Tidak tidur nyenyak and tadi malam. narrated by M Media. Tuan Hong, apa yang kau katakan? Kakak Bin dan kakak ipar sudah lama tidak bertemu. Dan kakak ipar sedang hamil, anak kakak Bin. Ya, dia pasti bersemangat, tidak bisa tidur sepanjang malam. Tapi, pengasuh memberitahuku bahwa kalian berdua tadi malam tidak tidur di kamar yang sama. Aku. Itu karena selama 2 bulan terakhir, dia terus menghindariku. Aku marah dan mengusirnya keluar dari kamar. Huang Runbin, jika kau berani lagi menghilang dariku, apa kau percaya bahwa kau tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidup ini? Jangan khawatir. Tidak akan ada waktu berikutnya.
Karena itu masalahnya. Tuan-tuan, silakan duduk. Baiklah. Jiobe, karena kau ingin mengurus Sun Quan. Kalau begitu beritahu aku, rencana spesifikmu. Pertama Sun Quan. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika kita cepat menunduk, kecuali Huang Runbin yang harus ditangkap hidup-hidup. Jika yang lain berani melawan, bunuh tanpa ampun, ya. Apa yang kau lakukan? Serang. kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana situasinya? Bagaimana mereka bisa tiba begitu cepat? Tuan He. Tuan He. Tuan He. Wang Tua. Xiaolan! Xiaolan bangun! Xiaolan! Xiaolan! Jangan pedulikan dia lagi. Kau harus pergi sekarang. Aku tidak akan pergi. Xiaolan sudah mati. Aku ingin membalas dendam untuknya. Tuan He, berhenti bicara. Kami akan membawamu bersama kami. Aku tidak bisa melanjutkan. Jiobe. Saudara, aku tidak bisa membantumu lagi. Wang Tua, jangan katakan itu. Mereka jelas mengincarku. Akulah yang mengecewakanmu. Demi persaudaraan, aku akan melewati api dan air. Sejak aku setuju untuk membantumu, aku sudah mengantisipasi konsekuensi ini. Kalian semua, kalian harus melindungi Xiaobin dengan baik. Tuan He, Tuan He. Tuan Hong, Wang Tua, Kakak Bin, kami akan mengeluarkanmu lebih dulu. Ayo pergi Kakak Bin, pergi Kakak Bin, pergi. kamu masih hamil. Kamu pergi duluan. tidak. Begitu dia menangkapmu, kau akan mati. Aku adalah istrinya. Dia tidak akan menyentuhku. Kau harus pergi. Apa yang kamu pikirkan? Orang seperti Huang Runbin tidak punya kemanusiaan. Dia tidak peduli, bahkan terhadap kematian Huang Longqian. Apalagi kamu. Aku. Cepat pergi. Pergi. Berhenti di situ kalian semua. Berhenti bersembunyi. Aku tahu kau bersembunyi di sini. Bukankah kau ingin membunuhku? Aku akan berdiri tepat di sini. Ayo. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Apakah kau tahu mengapa aku bisa menemukanmu? Tadi malam, seseorang menelepon rumahku. Aku menduga itu kau. Jadi aku mencari seseorang untuk melacak posisimu. Aku harus mengatakan, kau benar-benar bersembunyi di sini. Tak kusangka kau bisa menggunakan wajahku untuk mencari kerjasama dengan Wang Hong. Kau benar-benar mantan Kapten Kepala Olah Naga. Kalau begitu tidakkah kamu tahu bahwa hari ini di antara kita berdua, hanya satu yang bisa bertahan hidup. Sebenarnya aku tidak mengerti. Mengapa kau sangat membenciku? Apa maksudmu dengan itu? Ya,
Aku memang meniru dirimu. Tapi kau meniru diriku lebih dulu. Aku bahkan menyelamatkanmu dari penjara. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kau juga membunuh saudaraku. Jika kita bicara tentang kebencian, bukankah seharusnya aku lebih benci MU? Baik. Kalau begitu mari kita hentikan basa-basinya. Sekarang, istri dan anakmu sudah percaya bahwa aku adalah Sun Quan yang asli. Tadi malam, dia bahkan menuntut agar aku memberinya putra lagi. Binatang buas. Aku akan membunuhmu. Kau bajingan tercela. Keji. Aku selalu keji. Apa kau sudah lupa? Sun Quan, sudah waktunya kau menemui ajalmu. Tidak. Chen Qiao, Chen Qiao, aku akan membalaskan dendammu. Tidak, tunggu. Bala bantuannya akan segera tiba. Dia tidak akan menyentuhku. Cepatlah dan pergi. Tapi kamu, Pergi. mencoba lari. Berhenti. Suamiku. Kau memanggilku apa? Sun Quan, memberitahuku segalanya. Kau adalah Huang Runbin. Suamiku. Suami. Kau tahu namun kau masih melindunginya. Atau kau mengatakan, kau sudah tidur dengannya selama ini. Aku belum. Sebenarnya, aku hamil. Apa katamu? Sejak terakhir kali, kau pergi. Aku tahu aku hamil. Suamiku, aku berharap kau kembali. Aku berharap bisa memberimu kejutan. The film was Tapi, translated and Sekarang, narrated by semuanya sudah M-Media. terlambat sekarang. Apel. Mustahil. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya anak. Aku sudah punya anak. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Istri, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak. Suamiku. Sebenarnya, aku tidak menyesal menikahimu. Satu-satunya yang kusesali adalah bahwa ketika kau akhirnya tahu, aku hamil. Bayi ini dan aku sudah tiada. Istri, jangan menakutiku. Istri, bangunlah. Istri, lihat aku. Istri. Kapten Sun, ada apa? Kenapa kamu begitu sedih? Ketua Aula, mengapa kau di sini tanpa izinku? Kamu secara diam-diam membawa tim keluar untuk perkelahian. Tentu saja aku harus datang dan melihat. Ketua Aula, begini. Aku mengetahui bahwa Huang Runbin bersembunyi di sini. Oleh karena itu, aku bertindak atas inisiatifku sendiri dan membawa anak buah untuk mengepungnya. Lalu di mana Huang Runbin? Dia lolos. Belum tentu. Ketua Aula, apa maksudmu? Huang Runbin, bukankah dia tepat di depanku? Ketua Aula, apa yang kau lakukan? Aku adalah Sun Quan. Berhenti berpura-pura. Sejak pertama kali kau memukul Chen Qiao, aku tiba. Percakapanmu, aku juga mendengar. Aku tidak pernah menyangka ini. Kau benar-benar bertukar wajah dengan Sun Quan yang asli. Jika saja aku tidak kebetulan tiba, aku pasti masih disembunyikan kebenarannya olehmu. Ketua Aula, aku tahu banyak markas. Pasukan bawah tanah, asal kau melepaskanku, aku bisa membawamu untuk mengepung dan menumpas mereka juga. Dan Sun Quan, aku bisa membawamu untuk menemukannya.
Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja saat kita kembali. Jangan pernah memikirkannya. Huang Runbin, kamu akan menghadapi balasan. Balasan? Aku tidak percaya pada balasan. Aku adalah balasan. Itu suara ketua aula. Cepat. Ketua aula, apa yang terjadi padamu? Ketua aula, bangun ketua aula. Apa yang terjadi? Bagaimana ketua aula meninggal? Itu dia. Dia tiba-tiba menyerbu keluar dan menyergap ketua aula. Pada saat aku tiba, sudah terlambat. Olehnya, ketua aula dipukul olehnya dengan tongkat dan dipukuli sampai mati. Apel. Ketua aula. Ini semua salahku. Seandainya saja aku bisa tiba lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua salahku. Kapten, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua ulah bajingan-bajingan ini. Mereka benar-benar tercela. Kapten, bagaimana dengan Huang Runbin? Dia berhasil melarikan diri. Ketua aula. Kapten, jangan sedih. Semua musuh telah dilenyapkan. Kau harus kembali dan melapor lebih dulu. Aku akan mengurus semuanya di sini. Harus seperti ini. Istri, aku pasti akan membunuh Sun Quan untuk membalaskan dendammu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingat semuanya sekarang? Jadi kau dalangnya. Kau benar-benar membunuh dokter itu. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tidakkah kamu tahu yang terbaik di hatimu? Aku memberitahumu Sun Quan. Kamu memaksaku melakukan semua ini. Aku ingin kamu berharap kamu mati. Aku ingin keluargamu hancur dan musnah. Aku ingin kamu terpisah dari istri dan anak-anakmu. Huang Runbin. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku, saat ini, sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Menghitung waktu sekarang. Saya seharusnya tiba dalam waktu sekitar 40 menit. Kenapa kamu tidak menebak? Ketika saya sampai di rumahmu, apa yang akan aku lakukan pada mereka? Huang Runbin, aku peringatkan kau. Jika kau punya masalah hadapi aku, jangan sentuh istri dan anak-anakku. Mereka tidak bersalah. Lalu, adik laki-laki saya dan istri saya, apakah mereka tidak bersalah? Tentu saja. Kamu juga bisa menghentikan saya. Tapi saya beritahu kamu, kamu hanya punya 40 menit. Saya akan menunggumu. Huang Runbin, kembali ke sini. Biarkan aku keluar. Huang Runbin. Pertama mari kita lihat. Apakah ada sesuatu yang bisa membuka borgol? Ternyata ada kunci. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja. The film was translated and narrated by M Media. Sun Quan. Akhir-akhir ini sangat panas. Saya takut kamu terkena serangan panas di mobil. Itu sebabnya saya sengaja menyalakan AC untukmu. Bagaimana rasanya? -10 derajat Celcius. Ini benar-benar mendinginkan dengan baik. Menikmatinya. Teruslah. Setelah aku mendapatkan kuncinya, aku bisa membuka borgolnya. Dapat.
Tidak bisa meraihnya. Coba gunakan kakiku. Sudah terbuka. Kunci ini salah. Kunci ini salah. Sun Quan. Saya sengaja menaruh satu kunci yang benar ada di dalam mobil. Saya hanya ingin melihatmu. Melihat harapan. Dan kemudian keputusasaan. Bukankah itu menyenangkan? Huang Runbin. Kau bercanda. Kau bercanda. Saya bercanda denganmu. Bagaimana dengan itu? Datang dan gigit saya. Kenapa saya tidak memberitahumu hal lain? Kunci benar yang lainnya. Saya juga menyembunyikannya di dalam mobil. Mengenai di mana itu disembunyikan. Di mana itu diselipkan. Itu terserah kamu untuk menemukannya. Tapi saya beritahu kamu. Saat ini. Saya khawatir sudah terlambat. Huang Runbin. Huang Runbin. Huang Runbin, kembalilah. Berikan kuncinya padaku. Ada kunci lain. Kunci yang lain. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali, dingin sekali. Tidak. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Setidaknya aku masih punya satu tangan yang bisa bergerak. Selama aku menghancurkan jendela mobil, aku masih akan menemukan cara untuk keluar. Itu tidak akan pekar. Gunakan ini. Sialan, kenapa tidak mau pecah? Kenapa ini tidak pecah? Kenapa? Tentu saja kamu tidak bisa memecahkannya. Benar, saya lupa memberitahumu. Mobil itu telah dimodifikasi secara khusus. Kaca yang digunakan pada mobil, semuanya adalah tingkat perlindungan presiden. Kaca anti peluru, bahkan senapan penembak itu tidak bisa memecahkannya. Huang Runbin, jika kau punya nyali biarkan aku pergi. Bukankah kau ingin aku mati? Biarkan aku keluar. Aku akan melawanmu 1 lawan 1, sampai mati memisahkan kita. Baiklah, kalau begitu tunggu saya. Pertama saya akan mengirim istri dan anak-anakmu pergi. Lalu saya akan kembali untukmu. Lihat ini. Itu tidak akan memakan waktu lama. Saya akan menyatukan kembali seluruh keluargamu. Tidak. Huang Runbin. Ya, persis seperti itu, Sun Quan. Saya hanya ingin melihatmu terlihat putus asa seperti ini. Saya harus melihat kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Teruslah mengamuk tanpa daya. Istri. Anak perempuan. Tunggu saya. Saya datang untuk menemukanmu segera. "15 menit lagi. Masih 15 menit. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak boleh menyerah. Istri dan anakku masih menungguku. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus menyelamatkan mereka. Aku harus menyelamatkan mereka." Seperti yang diharapkan dari AC yang saya khusus modifikasi. Ini lebih dingin daripada unit penyimpanan dingin. Huang Runbin. Saya di sini. Sebenarnya saya datang ke sini, tepatnya untuk memberitahumu. Saya akan melepaskanmu. Saya telah memikirkannya dengan cermat. Bahkan jika saya membunuhmu, dan membunuh seluruh keluargamu, apa bedanya? Adik laki-laki dan istri saya tetap tidak akan kembali. Saya tiba-tiba merasa sangat lelah. Saya tidak tahu mengapa saya melakukan semua hal ini. Bahkan biksu itu berkata, "Letakkan pisau jagal."
dan seketika menjadi Buddha. Apakah kau benar-benar akan melepaskanku? Tentu saja. Tidak, saya tidak. Kenapa? Kenapa jadi begini? Istri. Aku minta maaf. The film was Nona, Nona. translated and Tolong aku, narrated Nona, by Nona. M Media. Suara apa itu? Nora, Apa-apaan ini? Nona ya benar. Ini aku. Tolong aku, tolong aku. Ya, panggil seseorang, Panggil seseorang untuk datang. Keluarkan aku. Terima kasih. Apa kamu gila? Dasar orang aneh. Apa kamu pikir ini akan mendapatkan perhatianku? Aku akan memotretmu sekarang juga dan mengunggahnya secara daring. Tunggu saja sampai kamu dirisak secara daring. Nona, jangan pergi Nona, tolong aku. Tolong aku. Sun Quan. Kamu lihat bahkan seorang wanita cantik memanggilmu memalukan. Katakan pada saya, bukankah kamu hanya kegagalan yang patut dicintai? Ini akan segera tiba sekarang. Apakah kamu bersemangat? Sudah tiba. Apa yang sudah tiba? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Tentu saja saya ada di lantai bawah rumahmu. Apel. Datang dan lihatlah. Bagaimana? Apakah terlihat familiar? Huang Runbin. Jika kau berani pergi ke rumahku, aku akan membunuhmu. Berhenti di situ. Jangan sakiti istri dan anakku. Aku mohon padamu. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Habisi aku. Istri dan anakku tidak bersalah. Aku mohon kau lepaskan mereka. Ambil nyawaku sebagai ganti nyawa mereka. Baiklah, Kakak Huang. Tuan Huang. Apakah kamu serius? Kamu benar-benar bisa menggunakan hidup murahanmu untuk membiarkan mereka hidup. Aku bersedia. Asalkan kau bisa melepaskan mereka. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mulai dengan menggonggong seperti anjing? Ayo. Ada apa? Tidak mau. Lebih keras. Saya tidak bisa mendengarmu, ayo. Gugut. Lebih keras, saya tidak bisa mendengarmu. Gugut. Saya tidak pernah berpikir yang dulunya sombong. Kapten Kepala Aula Naga. Tunggu, tidak. Sekarang seharusnya Sun Quan, Ketua Aula Naga, benar-benar akan The memohon film was padaku, penjahat besar translated ini, and untuk narrated menggonggong by M seperti anjing. Media. Sungguh memuaskan. Ayo teruskan. Huang Runbin. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku mohon padamu. Lepaskan istri dan anak-anakku. Mereka tidak bersalah. Lepaskan. Lepaskan omong kosongmu. Mimpi kosong macam apa yang kau alami. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Huang Runbin. Kau pria keji. Jika kau berani menyentuh istri dan anak-anakku, aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Saat ini, aku akan mencari istri dan putrimu. Sampai jumpa. Huang Runbin. Harus berhasil. Tapi meskipun kedua tangan sudah terlepas, apa gunanya? Pintu mobil sama sekali tidak mau terbuka. Apa yang harus kulakukan? Karena mobil ini bahkan tidak memiliki jendela elektrik. Itu berarti
Mobil ini dimodifikasi dari model lama. Dan mobil-mobil tua ini biasanya memiliki jendela yang dibuka dengan kunci. Setelah dibuka dengan kunci, terbukalah. Seperti yang sudah diduga, pintu jenis ini mirip seperti pintu berkunci di rumah. Tidak mudah dibuka dari luar, tetapi dari dalam. Selama kau menggunakan sesuatu yang ramping, seperti jarum, kau bisa membukanya. Tapi, di mana aku bisa menemukan sesuatu seperti jarum? Tinggal 1 menit lagi. Huang Runbin akan mencapai istri dan anakku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ini adalah pendingin udaranya terlalu dingin. Sudah membeku. Es. Selesai. Tunggu. Tunggu. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Bagaimana keadaanmu? Apakah Anda baik-baik saja? Bolehkah aku meminjam teleponmu? Agar aku bisa menelepon. Terima kasih, terima kasih. Halo. Sayang, kau kembali. Benar, istri. Aku kembali. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa? Suamimu sudah kembali. Bukankah seharusnya kau senang? Kenapa kau berteriak? Huang Runbin. Bukankah seharusnya kau dikurung di penjara? Bagaimana bisa kau? Kau benar tentang itu. Seseorang dikurung. Tapi, yang dikurung bukanlah aku, melainkan suamimu, Sun Quan. Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan pada suamiku? Apa yang kau lakukan pada suamiku? Kau cemas. Kau cemas bukan? Apa yang mungkin terjadi? Dia dengan senang hati melayani sebagai anjingku. Aku memperlakukannya dengan sangat baik. Cuaca sangat panas. Aku bahkan secara khusus menyalakan AC untuknya, membiarkannya menenangkan diri dan mendinginkan diri. Bagaimana kalau begini? Bagaimana jika aku membiarkanmu melihatnya sendiri? The film was translated and narrated Ayo. by M Media. Di mana dia? Kemana dia pergi? Bukankah seharusnya dia ada di mobil? Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Kau mengunci suamiku di dalam mobil. Benar. Mobil itu secara khusus dimodifikasi untuknya. Dapat digambarkan sebagai tak tertembus. Sampah seperti dia. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Benarkah begitu? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, tetapi suamiku berani dan banyak akal. Kau tidak bisa terus mengurungnya. Dia menangkapmu sekali. 2 kali. Dia bisa menangkapmu setiap saat. Aku memberitahumu Huang Runbin, kau tidak akan lolos. Kau tidak akan pernah lolos. Suamimu begitu luar biasa. Baiklah. Bahkan jika aku tidak bisa melarikan diri, maka tidak ada dari kalian yang boleh berharap untuk hidup. Kalau begitu aku mungkin akan habis-habisan. Bagaimanapun di sekitarku, tidak ada kerabat yang tersisa. Kalau begitu aku juga harus membiarkan Sun Quan merasakan perasaan kehancuran dan kematian. Suami. An-an. Di kehidupan selanjutnya, kita harus tetap menjadi keluarga. Huang Runbin. Bagaimana ini mungkin? Sun Quan. Bahkan jika kau menemukan kuncinya dan bisa membuka borgol,
Tapi bagaimana kau membuka pintu mobil yang dilas paduan logam? Berkat udara dinginmu, kekerasan dan ketangguhan bulu hidung secara alami tinggi, aku kemudian menggunakan udara dinginmu untuk membekukannya menjadi jarum es, dan kemudian membuka pintu mobil. Huang Runbin, kau sedang memintal kepompom di sekeliling dirimu sendiri. Bagus sekali. Kau benar-benar hebat. Kalau begitu kau menang melawanku kali ini juga. Apa kau punya nyali? Mari kita bermain satu putaran lagi. Bermain. Dengar, saat aku keluar, aku sudah memberitahu mereka. Kau sudah dikepung. Kau. Sun Quan. Huang Runbin, menyerahlah sekarang. Kali ini kau tidak punya peluang sama sekali untuk menang kembali. Apa Sun Quan? Kau tidak berpikir, kau telah menang melawanku begitu saja kan? Aku memberitahumu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghakimiku. Persetan dengan Tuhanmu. Aku sangat takut. Jangan takut, kejahatan tidak akan menang atas kebaikan. Semuanya sudah berakhir. Itu benar. Huang Runbin telah bunuh diri karena takut dituntut. Aku, Sun Quan kepala olah-olah naga, secara resmi mengumumkan, pengejaran telah berakhir.